Tekanan yang pasti kalau kita melihat dolar indeks memang akhir-akhir ini harusnya memang masih ada. Bisa jadi kita memang testing 14.500 di bulan-bulan yang akan datang. Tapi sementara saya kalau kita lihat sampai dengan paling tidak akhir bulan ini dan memasuki bulan September, terutama kalau kita melewati Jackson Hole ini dan kita sudah mendapatkan data unemployment di awal September, kemungkinan untuk memang penguatan di rupiah masih ada mengikuti memang penguatan yang ada di dolar indeks karena rasanya market akan price in terutama uh, hasil terutama daripada Jackson Hole yang memang akan keluar pada akhir uh, Agustus ini. Rasanya kalau kita melihat event terutama Jackson Hole ini bakal menjadi suatu event di market bahwa memang ternyata apa yang selama ini ditakuti mestinya nanti akan dibawa lagi oleh Jeremy Powell untuk mengatakan bahwa dari segalanya yang penting adalah pemulihan terutama di bidang kesehatan dan juga pemulihan terutama di bidang unemployment gitu. Baik. Ya, Pak Birger, kalau kita melihat kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini, sebesar apa sih daya tariknya kalau dibandingkan dengan negara-negara peers di ASEAN? Baik, Anaka, terima kasih. Harusnya kalau kita melihat daya tarik kita masih sangat menarik, jauh lebih menarik, terutama di dalam pemulihan kesehatan kita jauh lebih baik kalau kita bandingkan terutama dengan negara-negara seperti Filipina dan Thailand. Dari persentase data yang kita ada terutama dari total vaksinasi yang ada saja, kita jauh melebihi daripada Thailand dan Filipina. Kita memang jauh lebih baik terutama dari total vaksin yang diberikan itu Indonesia per kemarin sudah hampir mendekati angka 89 juta, itu menandakan kita sudah hampir 33% yang divaksin dari total populasi. Itu menandakan bahwa dari sudut pemulihan kesehatan kita mengalami perbaikan yang sangat baik, terutama di bulan-bulan terakhir ini semasa PPKM ini. Dan kalau kita melihat dari awal PPKM yang ada, justru kalau kita lihat di pasar keuangan maupun juga kalau kita misalnya lihat di bursa, surprisingly dolar rupiah kita cukup bertahan, walaupun memang di kisaran 14.3 sampai 14.400. Tapi kalau kita lihat obligasi negara kita pun juga selalu bertahan di kisaran 6,3 sampai 6,35. Dan bahkan kalau kita lihat di pasar bursa saham pun, boleh dibilang Juli itu merupakan bulan inflow terutama memang dengan adanya IPO yang besar waktu itu memang Bukalapak, sehingga kita melihat memang ada inflow terutama masuknya US dollar dari regional yang masuk ke pasar, sehingga itu juga merupakan salah satu daya tarik ataupun daya pikat daripada pasar Indonesia terutama di mata regional begitu. Dan ini masih akan terus berlanjut karena memang kita lihat sampai dengan akhir tahun ini masih banyak sekali juga IPO yang nanti bisa memikat terutama investor asing yang masuk. Dan juga kalau melihat US Treasury yang sekarang memang di 1,26 itu, dengan memang Bank Sentral Amerika tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, tidak tertutup kemungkinan bahwa memang investor asing terutama yang masuk ke obligasi negara yang benchmark 5, 10, 15 itu akan bertambah lagi. Karena kalau kita lihat data terakhir yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, investor asing itu baru kurang lebih 25%, jauh di bawah investor domestik sendiri yang merupakan perbankan, bahkan Bank Indonesia, sehingga ini nanti yang menjadi salah satu daya tarik pasar finansial Indonesia nanti di mata regional, menurut saya begitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.